warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan SPDI, Guru Akidah Akhlak di Mino 13 Gandaria, Balik Terus, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran secara luring di Mino 13 Gandaria, Balik Terus, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 Mino 13 Gandaria. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama dengan harapan semoga dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, serta diberikan kesehatan selalu. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Nah, untuk memimpin doa, kami persilakan kepada ketua kelas ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah anak-anak, Pak Guru akan mengabsen dulu tentang kehadiran siswa pada hari ini ya. Saya mulai dari Nanda Kanzul Amin. Ada? Hadir guru. Ya. Alif Afail hadir? Hadir guru. Ya. Afif, Hadir guru. Zamil, Hadir guru. Abdul Ghafur hadir? Hadir Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Kamaria, Hadir Pak Guru. Nabila, Hadir Pak Guru. Syafiqah, Hadir Pak Guru. Maslahah, Hadir Pak Guru. Nur Indah, Hadir Pak Guru. Muhammad Tempal hadir? Hadir Pak Guru. Ya. Kamaluddin, Hadir Pak Guru. Jailani, Hadir Pak Guru. Ayu Syakila, Hadir Pak Guru. ya. Yoga, Hadir Pak Guru. Indra Saputra, Sakit. sakit. Alhamdulillah, pada hari ini ternyata siswa-siswi kita banyak yang hadir. Hanya satu yang tidak hadir, yaitu Indra Saputra ya. Mari kita doakan bersama, semoga mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat dalam mempelajari materi hari ini, kita lakukan tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Ya, masih ingat tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. 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 Iya, gimana? Semangat? Jadi kita harus lebih semangat pada pagi hari ini untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama, setelah memahami literasi materi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah, haukala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah memahami literasi dan menggali informasi, maka peserta didik mampu menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai cerminan dari mempelajari makna kalimat haukala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan tepat. Kemudian setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna ketentuan penerapan kalimat haukala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan tepat, dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan waktu yang dianjurkan mengucapkan kalimat haukala dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan dalil yang berkaitan dengan kalimat haukala dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan video pembelajaran dan belajar kelompok, peserta didik mampu menjelaskan hikmah penerapan kalimat haukala dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, demikian anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita adalah harus tahu bahwa manfaat yang akan dipelajari materi pada hari ini itu adalah sangat besar sekali manfaatnya. Nah, sebelum Pak Guru membahas materi inti pada hari ini, Pak Guru akan mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari pada minggu yang lalu. Pak Guru akan bertanya kepada siswa, barangkali masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat? Kira-kira minggu yang lalu kita telah belajar apa? Kalimat thayyibah. Ada yang tahu apa kalimat thayyibah itu? Alif? Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat atau ucapan Allah yang baik. Itu namanya kalimat thayyibah. Di antara macam-macam kalimat thayyibah yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, masih ingat? Satu apa? Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kelima adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yang akan kita bahas nanti ya. Nah,
tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqala. Submateri makna dan ketentuan penerapan kalimat hauqala. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Peta konsepnya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal kalimat thayyibah hauqala. Peta konsep yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Kemudian peta konsep yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Sedangkan yang terakhir yang akan kita bahas nanti adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqala. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada materi inti. Nah, sebelum membahas materi inti pada hari ini, maka Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Silakan diamati ya. Silakan diamati video di depan yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi kalimat thayyibah hauqala. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui kekuasaan Allah dalam kalimat thayyibah hauqala, dapat membaca kalimat thayyibah hauqala, mengetahui makna dari kalimat thayyibah hauqala, dan melafalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita simak baik-baik penjelasan materi berikut ini. Apakah kalian tahu apa pengertian dari kalimat thayyibah? Dan apa pengertian dari kalimat thayyibah hauqala? Silakan diamati video di depan. Kalimat thayyibah ialah kalimat yang baik diucapkan. Membaca kalimat thayyibah sangat dianjurkan agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa pengertian dari kalimat thayyibah hauqala? Kalimat thayyibah hauqala adalah kalimat yang menunjukkan pengakuan bahwa di dunia ini tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah bunyi dari kalimat hauqala itu? Bunyi dari kalimat hauqala yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang memiliki arti tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dengan mengucapkan kalimat hauqala, berarti kita mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwa segala kekuatan yang terdapat di Silakan dunia diamati. ini berasal dari Diperhatikan. Allah
itu? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar mengenai bencana alam, yaitu gunung berapi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Bencana alam tersebut memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi kita harus tahu bahwa semua kekuatan alam tidak berasal dari manusia, gunung, ataupun lautan, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh mengagungkan kekuatan alam, apalagi menyembah kepada kekuatan alam, karena sumber segala kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mengalami kesulitan atau beban berat yang menimpa diri kita. Bila kita selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kita akan selalu tabah dan terhindar dari putus asa, karena mendapatkan sholihah dalam mengucapkan kalimat hauqalah. Kita harus memperhatikan waktu dan keadaan yang tepat. Ada berazan. Ketika azan berkumandang, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah dan azim melafalkan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Yang kedua, ketika selesai sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Berzikir dengan membaca kalimat takbir dan juga kalimat hauqalah ketika menghadapi kesulitan dan ujian. Karena hanya Allah lah yang dapat menolong manusia, kelurahan, dan kesulitan berat. Saat mengerjakan ujian, Allah akan memberikan kemudahan dan memberikan kesembuhan bagi umat manusia yang mau berdoa dan meminta kesembuhan kepadanya untuk membaca kalimat hauqah. Membaca kalimat hauqalah itu memberikan kita ini beberapa manfaat kalimat hauqalah agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis bahwa orang yang membacakan menjadi obat adalah kebimbangan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwwata. Yang ketiga, berserah diri. Abdullah bin Abbas berkata, bila sungguh ia dilallah, maka ia terdiri sepenuhnya dan kalimatnya di syurga. Telah aku tunjukkan kepadamu salah satu, bacalah kalimat la haula wala quwwata, anakku yang soleh dan solehah. Apakah kalian coba kalian tuliskan pertanyaan berikut dengan baik dan benar pada buku tulis kalian. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana hasil menanggapi dari video pembelajaran di depan? Ada yang ingin perlu disampaikan? Apa yang bisa dipetik? Di antara manfaat membaca kalimat hauqalah, di antaranya apa tadi? Bisa menyembuhkan penyakit. Yang kedua, bisa menghapus dosa. Yang ketiga, berserah diri. Jadi banyak yang bisa kita ambil hikmah dari video pembelajaran tadi ya. Nah, anakku sekalian yang saya banggakan, kemudian sekarang silakan dibuka buku pelajaran kalian semua. Dibuka semua buku pelajarannya, karena kita akan membahas materi hari ini. Dibuka halaman 33. Oke, sudah dibuka semua? Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah, ada yang tahu kalimat thayyibah hauqalah? Adalah kalimat la haula. Ya. Seperti apa bunyinya kalimat thayyibah hauqalah?
thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik. Kalimat thayyibah hauqala adalah, coba dibaca apa? Ya, jadi kalimat thayyibah hauqala itu adalah kalimat thayyibah yang mengingatkan seseorang akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lafal kalimat hauqala, coba dibaca bersama-sama. Artinya iya, jadi lafal dari kalimat hauqala adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Kemudian selanjutnya, apa makna yang terkandung dalam kalimat thayyibah hauqala? Nomor 1, Kanzul Amin dibaca. Memohon pertolongan Allah. Memohon pertolongan Allah. Jadi membaca kalimat hauqala termasuk memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, Nanda Ali dibaca. Pengakuan terhadap keesaan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah mengesahkan Allah, mensatukan Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, Nanda Kamaria, apa? Pengakuan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pengakuan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena hanya Allah lah yang maha kuat. Kemudian yang keempat, tempal. Yang keempat dibaca. Keimanan pada takdir Allah. Keimanan pada takdir Allah. Apa takdir? Kekuasaan Allah. Kemudian selanjutnya, kapan waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqala? Nomor 1, Kanzul Amin, kapan? Ketika menjawab adzan. Ketika menjawab adzan. Ketika ada muadzin, ketika adzan, ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengar dijawab dengan apa? Masalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, ketika muadzin sampai pada lafaz apa? Nah, ketika muadzin sampai pada lafaz hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa dijawab dengan lafaz hauqala? Karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu merupakan ajakan. Maka kita tidak bisa hadir ke musalla, tidak bisa hadir ke masjid, tidak bisa mendatangi muadzin tanpa kekuatan dari Allah. Maka dijawab dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, kapan waktu yang dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqala? Ketika berzikir ketika habis salat. Nah, setiap kita selesai melaksanakan salat, maka dianjurkan untuk berzikir, membaca tasbih, membaca
membaca tahmid, membaca takbir, membaca istighfar, dan tidak lupa juga harus membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, apa? Ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi cobaan. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, maka harus memperbanyak membaca hauqalah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa memberi pertolongan kepada manusia. Yang lain tidak bisa menolong. Makanya kita dianjurkan untuk membaca hauqalah. Yang keempat, apa? Ketika sedang sakit. Nah, ketika kita dicoba oleh Allah dengan cobaan sakit, maka disitulah kita jangan lupa memperbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah. Jadi waktu yang dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqalah ada 4. 1. Ketika menjawab azan. 2. Berzikir ketika habis sholat. 3. 4. Ketika sakit. Nah, kemudian yang terakhir, apa manfaat membaca kalimat thayyibah hauqalah? Nabila, nomor 1 dibaca. Dapat menghapuskan dosa. Jadi apabila kita membaca hauqalah, maka dosa kita sedikit demi sedikit bisa terhapus. Yang kedua, Tanzul, Dapat menghilangkan penyakit. dapat menghilangkan penyakit. Yang ketiga, Norenda, sebagai harta simpanan di surga. Jadi kalau kita memperbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah di dunia, maka kita akan mendapatkan harta simpanan yang disimpan di surga. Berupa apa? Berupa pahala. Kemudian yang keempat, Nur Endal. Ya, ayo Sakila. Mendapatkan kekuatan dari dalam diri. Kemudian yang keempat, mempercepat datangnya rezeki. Berarti kalimat thayyibah hauqalah itu bisa melapangkan rezeki. Kalau rezekinya ingin lancar, ingin mudah, maka perbanyaklah membaca kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah termasuk salah satu pintu surga. Jadi pintunya surga itu diantaranya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi manfaat membaca kalimat thayyibah hauqalah ada 5 dan 6. 1. Dapat menghapuskan dosa. 2. Dapat menghilangkan penyakit. 3. Sebagai harta simpanan di surga. 4. Mendapatkan kekuatan di dalam diri. 5. Mempercepat datangnya. Yang ke-6, termasuk salah satu pintu surga. Syukran jazila. Demikian materi inti pada hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah hauqalah. Gimana anak-anak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar apa? Kalimat thayyibah hauqalah. Oke. Kemudian selanjutnya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sekarang mari kita berdiskusi. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah ditentukan kemarin berbasis
hitungan. Kelompok A ketuanya Nanda Alif Al-Khair. Kelompok B siapa ketuanya? Kanzul Amin. Kemarin kelompok C siapa ketuanya? Kamaria. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan tugas kelompok. Nah, ini sudah ada LKPD-nya ya. Sudah ada LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompoknya saja. Per kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, Pak Guru akan bagi. Kelompok C, kelompok B, kemudian kelompok A. Nah, kemudian sekarang keluarkan HP-nya sekalian. Bawa HP? Ya, silakan dikeluarkan. Disimpan di depan. Nah, HP-nya disimpan di depan. Nah, tugas yang harus diselesaikan pada hari ini adalah yang pertama, silakan dicari di internet atau di dalam buku paketnya. Yang pertama, dalil hadis yang berhubungan dengan kalimat thayyibah hauqala. Yang kedua, dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang yang ada kaitannya dengan kalimat thayyibah hauqala. Kemudian yang terakhir nanti adalah hikmah daripada kalimat thayyibah hauqala. Untuk kelompok A, silahkan dicari di internet atau di bukunya tentang dalil yang berupa hadis. Kemudian kelompok B, dalil dari Al-Quran, silahkan dicari, diskusi bersama temannya. Kemudian untuk kelompok C adalah tentang manfaat atau hikmah dari membaca kalimat thayyibah hauqala. Silahkan dicari di internet boleh, cari di bukunya boleh, silahkan. Nah, untuk berdiskusi ini saya beri waktu 15 menit. Silakan berdiskusi. Ya, dicari di internet. Cari, kemudian nanti ditulis. Ya, oke, silakan berdiskusi. Gimana? Sudah dapat dari internet? Sudah. Ada yang sudah selesai? Rupanya kelompok C sudah selesai. Kelompok B sudah selesai. Sudah. Kelompok A? Ya, jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C sudah selesai. Nah, karena sudah selesai untuk berdiskusi, mencari informasi, kemudian sekarang silakan presentasi ke depan. Nanti setelah presentasi, maka kelompok yang lain, kelompok B, kelompok C, silakan bertanya, silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok A. Kepada kelompok A dipersilakan ke depan untuk presentasi. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok A. ditanggapi, diamati. Menjelaskan tentang dalil yang berhubungan dengan kalimat thayyibah hauqala. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwwata
simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, kira-kira dari kelompok B ingin ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan? Saya betul. Ya, dipersilakan mau tanya apa? Apa yang dimaksud simpanan itu? Apa yang dimaksud simpanan itu katanya? Bisa dijawab? Simpanan itu maksudnya harta atau pahala yang disimpan di surga. Nah, gimana kelompok B? Bisa menerima? Bisa. Iya, sekarang silakan kelompok B presentasi juga di depan. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapinya, ya, mengamatinya. Silakan diamati. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok B, menjelaskan tentang dalil Al-Quran yang berhubungan dengan kalimat thayyibah wa qolah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malul wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi al-baqiyatus sholihat, amal sholih yang berpahala abadi lebih baik di sisi Allah Ta'alanya dan harapannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Nah, ada yang menanggapi? Saya Pak Guru. Oke, silakan. Apa yang dimaksud al-baqiyatus sholihat itu? Nah, silakan dijawab. Al-baqiyatus sholihat adalah amal soleh yang berpahala abadi. Amal saleh yang berpahala abadi. Bisa paham? Bisa. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok B. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Sekarang kelompok C terakhir. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok C. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah wa qolah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah wa qolah. Di antaranya adalah 1. Menghapus dosa-dosa. 2. Merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. 3. Sebagai harta simpanan di surga. 4. Menghilangkan kesusahan. 5. Mempercepat datangnya rezeki. 6. Merupakan tanaman di surga. 7. Termasuk salah satu pintu surga. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C. Nah, alhamdulillah. Sekarang hasil tugasnya dikumpulkan. Hasil diskusinya dikumpulkan. Biar Pak Guru nilai. Oke. Kelompok C, kelompok A. Oke. Alhamdulillah, ternyata tugas dari kelompok A, kelompok B, kelompok C ini alhamdulillah bagus-bagus. Jadi semuanya saya kasih nilai 100. Tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Namun sebelum ditutup, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita telah membahas tentang apa? Tentang kalimat thayyibah au qolah. Kemudian yang kedua, pengertian kalimat thayyibah au qolah. Yang ketiga adalah waktu yang dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah au qolah. Yang keempat, manfaat atau hikmah mempelajari atau membaca kalimat thayyibah au qolah. Gimana pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Menyenangkan? Oke. Kemudian sebelum ditutup, maka Pak Guru akan memberikan tugas evaluasi. Keluarkan HP-nya semua? Ya, keluarkan. Yang terakhir, Pak Guru akan memberikan tugas evaluasi. Jadi,
Silakan dikerjakan tugas evaluasi yang telah Pak Guru kirim lewat WA grup kelas 5. Soal sudah saya kirim berbentuk Google Form. Silakan dibuka. Ya, dibuka semua. Ada paketannya? Ada ya. Kalau tidak ada paketannya kan nggak bisa dibuka, nggak bisa digunakan. Sudah dibuka Anda lihat? Sudah. Bisa semua dibuka soalnya? Bisa. Sudah. Ya, sudah dibuka? Oke, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit karena soalnya cuma 5. Satu soal 1 menit. Jadi 5 menit selesai. Rupanya ini sudah ada yang selesai nih, sudah mengirim jawabannya. Nanda Kanzul Amin sudah masuk. Kemudian Alif Al Khair sudah masuk. Nilainya 95. Kanzul Amin sama 95. Kamaria ini sudah masuk juga. Nilainya 90. Tempal sudah masuk. Nilainya 85. Alhamdulillah nilainya sudah tinggi-tinggi, sudah melebihi nilai KKM. Nah, yang belum selesai nanti diselesaikan di rumah masing-masing ya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Guru akan memberikan tugas PR. Silakan dikerjakan di rumah, pekerjaan rumah. Nah, ini tugasnya nanti kerjakan di rumah masing-masing. Paling lambat dikumpulkan besok ya, dikumpulkan besok. Nah, ini sudah ada tugasnya per kelompok saja. Kelompok C, kelompok B, kelompok A. Nah, itu tugasnya nanti silakan nanti malam silakan dikerjakan di rumah. Karena itu adalah tugas pekerjaan rumah. Nah, anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sangat menyenangkan sekali. Jadi kita harus memperbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah karena manfaatnya sangat besar sekali. Bisa menghilangkan dosa, kemudian bisa bermanfaat kepada diri sendiri, bisa menghilangkan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, bisa melapangkan rezeki dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Jadi minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang baru, yaitu kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Silahkan belajar di rumah ya. Silahkan belajar, dibuka bukunya kembali. Nah, sekarang mari kita membaca doa penutup bersama. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.